artis baru 2 hari pakai jilbab dibilang hijrah. Penggantinya zina adalah nikah, nggak bisa lagi. Tua anak gua hajar habis di depan wah itu belum tobat namanya. Tapi gua juga nggak tahu jalan yang bener mana gitu. Makanya terus main gitu. Taunya ini salah jalan nih. Tapi kalau gua sih pengen ini sampai ke ya istilahnya berhijrah gini, gimana ceritanya tuh? Oh iya tuh. Sebenarnya gue ini belum hijrah. Ya, arahnya ke sana lah. Kalau udah hijrah di wawancara gini nggak mau udah. Udah jauh deh dunia tuh. Ini kan ngobrol-ngobrol. Jadi yang perlu diluruskan nih kata-kata hijrah ini dulu. Oh gitu. Karena orang Indonesia ini kan suka hiperbola kalau milih kata-kata hijrah gitu kan. Ada artis baru 2 hari pakai jilbab dibilang hijrah. Oh iya. Belum hijrah. Sebelum hijrah itu tobat dulu gitu. Taubat. Taubat aja ada 4 step. Taubat itu ada 4 step. Kalau 4 step itu dulu lewatin, terus lu udah istiqomah di situ selama bertahun-tahun dan sudah terbukti keistiqomahannya, baru bisa dibilang hijrah. Taubat yang pertama adalah menyesali perbuatan buruknya yang di masa lalu. Menyesali. Itu taubat tingkat pertama tuh. Kalau kita ingat maksiat kita, kita nyesal. Ada penyesalan. Dan dalam Imam Ghazali mengatakan tanda-tanda menyesal adalah keluarnya air mata. Nah, itu aja gue enggak. Jadi kalau kita ingat masa lalu gitu, gue nggak nangis. Oh gitu. Nah, gitu. Kalau nyesel itu nangis dia, sedih, nangis. Itu namanya nyesel. Gitu. Kalau kita ingat masa lalu yang buruk-buruk terus kita belum nangis, itu sebenarnya belum nyesel. Gitu. Kategori masih belum nyesel. Imam Al-Ghazali itu ya. Nah itu aja kita belum. Gimana mau hijrah? Nah setelah menyesal ada taubat tingkat kedua yang lebih tinggi lagi. Pertama kan menyesal. Yang kedua tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut. Gak mengulangi lagi sama sekali nggak dia mengulangi. Bahkan dia nggak mau ngungkitnya lagi. Ngomonginnya aja nggak mau apalagi ngulangi. Nah itu udah. Ya itu juga nggak tercapai. Nah, yang lebih tinggi lagi taubat. Pertama menyesali. Yang kedua tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga dia menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Mengganti dengan perbuatan baik. Misalnya lu dulu pernah mabok-mabok di sini nih. Di sini kita mabok-mabok dulu, ya kan? Nah, sekarang lu ajak orang-orang duduk di sini tapi ngomongin agama. Nah, itu diganti dengan karena semua benda di sini akan jadi saksi di akhirat. Dulu kita mabok di sini, meja ini akan jadi saksi, ini jadi saksi, semuanya jadi saksi. Untuk menganulir kesaksian mereka tentang maksiat kita dulu, ya kita mesti ajak orang lain duduk di sini, bicara kebesaran Allah, bicara agama, bicara sunnah Nabi SAW, bicara akhirat, sehingga benda-benda ini nanti akan bersaksi, mereka telah membesarkan agamamu ya Allah. Jadi maksiatnya yang terdahulu terhapus gitu. Kayak Umar bin Khattab kan begitu, di mana pojok-pojok dia dulu pernah maksiat, dia datangin lagi. Kalau gua kan belum gitu, ya kan. Contoh kecil misalnya, semua cewek-cewek yang dulu pernah dipacarin, kan? Itu kan maksiat pacaran. Harusnya lu datangin satu-satu tuh cewek. Yuk kawin sama gua. Balikan lagi yuk. Ya karena penggantinya nikah kan cuman penggantinya zina adalah nikah, nggak bisa lagi. CLBK dong Wan. Kata anak sekarang. Jangan pernah gua gituin mantan pacar gua dulu. Nikah sama gue yuk. Gila lu katanya. Lu ngilang berapa tahun, tau-tau datang ngajak gue kawin. Dia bilang, ya iyalah, gue bilang gitu. Habis lu mau ngajak lu ngapain? Lu udah punya suami belum? Belum sih katanya. Ya udah kawin sama gue bilang gitu. Ogah gue, pacaran kayak dulu aja katanya. Oh enggak bisa. Setan lu gue bilang gitu. Setan lu. Gue ajak nikah kagak mau, malah ngajak pacaran lagi. Yang ada bini gue pusing, waduh laki gue gawat gitu. Semua mantan pacarnya ditelepon, satu-satu diajak kawin. Pusing ya. Pusing. Kan gue tanya dulu, udah nikah belum?
udah punya suami, oh yaudah kalau udah punya suami tinggal gua nasihatin aja, ya udah lu taat sama suami lu senengin dia, apa yang dia mau lu kerjain, asal kalau dia nggak nyuruh maksiat lu mesti kerjain, gua bilang ini bla 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 bla. Kalau sudah punya suami, Nasihat ya. kalau dia single, ya kan kasih Mulai proposal. Proposal. Gimana kalau kita bikin album baru? Album. Dan gak ada yang mau. Gila tuh cewek-cewek, bener-bener Satan's found the cake ke demon. Iya bener. Gila. Kagak ada yang mau, aneh bang. Yang keempat, Yang keempat tadi apa? Menyesali. Yang kedua apa tadi? Menyesali pertama. Yang kedua tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga menggantinya dengan perbuatan baik. Yang keempat mengajak orang lain untuk meninggalkan maksiat yang sama. oh, Jadi lu misalnya dulu peminum, kita sering minum nih berdua, gue sering traktir lu minum, gua ngajak lu minum, ngajak lu ke disco, mabok dan sebagainya. Nah begitu gua taubat, setelah 3 proses tadi, gue pun ngajak lu juga, lu sampai kapan mau minum begini, gitu kan? Ayo ke masjid kita gini. Udah minum lu ganti aja sama air jahe, gitu aja. Iya kan? Minuman lu, iya, minuman lu ganti sama ini aja, timun serut. Gitu caranya. Bedang jahe, bebas kolesterol. Seperti itu. Sekarang kan kerjaan gua gitu. Dulu kan begitulah ya. Sekarang yang ngajak orang, udah lu makan habatus sauda, lu makan zaitun, minum minyak zaitun, ya kan? Telur setengah mateg. Dulu ada gitu-gitu. Iya. Nah itu tuh mesti dilewatin dulu, baru bisa dapat predikat hijrah. Itu ya. Jangan belum apa-apa hijrah, baru pakai gamis begini satu minggu udah hijrah dia, belum. Belum tentu tuh Pak. Belum, kalau pakai gamis mah siapa juga bisa pakai gamis. Iya kan? Tinggal beli aja gamisnya pakai. Hijrah itu bukan dari penampilan. Penampilan itu baru indikator awal. Gitu. Belum jadi indikator akhir. Gitu. Jadi kalau gue sendiri gue belum hijrah. Tobat aja belum selesai gue ini. hidayah. Hidayah. Sekarang ini gue baru belajar bertaubat. Belajar bertaubat. Iya. Belajar bertaubat, belajar menangisi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Itu aja dulu. Kalau lu bisa ingat kesalahan lu yang lalu, dosa kita yang lalu, maksiat kita yang lalu kita ingat, terus kita bisa nangis, itu baru taubat namanya. Udah nyesel kan? Misalnya ingat dulu pernah nyolong jambu tetangga gitu kan, kita ingat. Tapi kalau apalagi yang masih berbangga-bangga, wah dulu gue main itu anak gue hajar habis di depan wah itu belum taubat namanya, belum taubat. Belum tuh ya. Oh cita-cita ngeri gitu kan belum ya? Belum taubat. Belum taubat. Jauh lah, kita masih jauh. Makanya kita ini cuma bisa mengharapkan ampunan Allah aja udah. Semoga Allah kan Maha Rahim, ya kan, Maha Ghafur, Maha Afu, Maha memaafkan kan. Allahumma innaka afuun karim, ya kan. Tuhibbul afwa fa'fu anna, ya kan. Kita cuma bisa mengharapkan rahmat Allah aja udah. Kita belum taubat, tapi kalau Allah Ta'ala mau ampuni bisa aja. Bisa aja. Enaknya nih Allah Ta'ala tidak melihat hasil. Allah Ta'ala hanya melihat prosesnya. Lu belajar baca Quran, ya kan? Terbata-bata, ya kan? Tapi niatnya mau ngafal, niatnya mau jadi hafiz Quran. Bacanya aja masih terbata-bata, tapi berusaha. Terus mati, ya kan? Nanti dikumpulkan di hari mahsyar bersama para hufaz. Para hafiz Al-Quran. Hadis itu. Jadi kita berusaha. Nah sekarang kita berusaha bertaubat kan, belajar taubat, berusaha bertaubat. Belum sempat taubat mati gitu kan. Nanti Mudah-mudahan bareng sama orang di akhirat bersama para tawabin, orang-orang yang bertaubat. Kita mengharap gitu aja lah. Kita ini nggak bisa apa-apa, gitu kan. Boro-boro taubat, orang ingat maksiat zaman dulu aja. Kadang-kadang masih nyesel,
menyesali perbuatan maksiat yang nggak jadi dilakukan. Iya kan? Contohnya nih, dulu kita dapat kesempatan ada cewek cakep mau sama kita gitu kan, udah prasarana udah lengkap, hotel ada, mobil ada, ceweknya juga udah setengah-setengah mabok ya. Tapi karena waktu itu karena satu hal Nggak jadi. kita nggak jadi. Sekarang kita ingat kan, waduh kenapa gue nggak hajar aja. Itu gimana mau tobat begitu. Iya. Menyesali maksiat yang gagal dilakukan itu bukan tobat namanya. Nyesal sih itu salah. Iya, padahal cakep banget ceweknya ya, gitu. Cuman dalam perjalanan spiritual lah, Perjalanan bisa bilang spiritual. gitu, sudah mengelanglang buana kemana-mana nih Van ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa seperti itu awalnya gimana tuh Bang? Awalnya konser Metallica itu. Oh, Ya, hidayah awal ya. Muqaddimah hidayah itu waktu main sama Metallica itu. Awalnya malah di situ. saat itu malah ya. Karena waktu itu kan kita di backstage. Kan bareng sama Metallica kan kita makan malamnya, makan Bareng. siangnya bareng kan mereka prasmanan. Satu meja gitu makannya gitu. Satu ruangan. Satu ruangan lah. Cuman ngambil sendiri gitu. Nah kan selama di belakang panggung itu kan gue selain nyiapin buat rotor, gue kan orangnya seneng belajar ya kan. Gimana caranya nih band superstar ini menyiapkan konser tuh apa sih yang mereka kerjakan. Jadi gue perhatiin satu-satu, krunya gue perhatiin, ya Metallicanya terutama gue perhatiin juga. James itu gimana sikapnya, Kirk Hammett gimana, Lars gimana. Nah tapi gue nggak mau ceritain apa yang mereka lakukan karena itu aib. Kan? Iya, Tapi gimana? ketika di belakang panggung gue ngelihat, wah nggak asik nih kalau kayak gini. Gitu. Ada sisi baik mungkin Allah Ta'ala letakkan di hati gue. Jadi gue tuh waktu itu berpikirnya kalau gue terus berkarir dalam musik dan gue jadi superstar seperti mereka, nanti gue akan bertingkah laku seperti mereka. Pasti itu. Oh iya. If you follow someone, you will be like that one, that man. Kalau lu ikutin seseorang, nanti lu akan jadi seperti dia. Itu udah rumus dasar gitu. Jadi gue lihat mereka nih band metal, kan? Gue juga band metal. Kita akan menempuh jalan yang sama pasti. Ujung-ujungnya kalau gue berjuang terus, nanti akan tur dunia juga kayak mereka. Walaupun mungkin nggak sebesar mereka, tapi pasti akan tur juga. Berarti nanti gue akan jadi kayak mereka ini. Dan yang gue lihat waktu itu bukan sesuatu yang patut diuji gitu ya. Oh, dicontoh ya. Dalam hati gue udah galau tuh, wah. Berarti gue udah salah. mulai ada rasa itu ya. Berarti gue udah salah jalan nih. Udah salah jalan. Tapi gue juga nggak tahu jalan yang bener mana gitu. Makanya terus main gitu. Cuman di situ gue udah tahu ini salah. Cuman yang bener mana? Nggak tahu yang bener mana gitu. Cuman di sini, nah itu satu backstage. Nah terus hidayah kedua, termasuk muqaddimah hidayah juga, pembukaan hidayah. Waktu gua manggung hari pertama dan hari kedua itu. Kan gua frontman kan, gitar vokal. Gua ditaruh posisi tengah. Lampu sorot ke penonton tuh terang sekali. Dulu kan orang parno sama fans metal kan, diterangin gila-gilaan gitu. Supaya kalau ada yang rusuh-rusuh ketahuan copot, langsung comot gitu kan. Emang rusuh juga saat itu. Emang rusuh. Jadi gua nonton dari atas tuh penontonnya kan. Mereka teriak semuanya, rotor. Semua. Hampir semua lah teriak rotor gitu kan. Nah di situ nggak tahu nih Allah Ta'ala mungkin dengan rahimnya ya, dengan rahmatnya, Allah masukin ke hati gue tuh. Mereka teriak-teriak rotor. Tapi nggak ada satupun yang pakai kaos rotor. Nggak ada satupun. Yang pakai kaos rotor. Nggak ada. Ya, semuanya teriak rotor dan keras teriakannya, gitu kan, rotor. Tapi gue lihat kaosnya ada yang pakai kaos slang, ada yang pakai kaos rocks, ada yang pakai kaos Iron Maiden, ada yang Creator, Napalm Death, macam-macam. Nggak ada satupun pakai kaos rotor. Memang rotor belum ngeluarin kaos, tapi zaman dulu kalau kita betul-betul ngefans kan kita bisa aja bikin sendiri. Iya, nyablon apa sendiri zaman itu ya. Kalau memang betul-betul ngefans kan. Kayak dulu gua ngefans sama Sacred Rage, ya kan? Surprise.
Gue nggak punya duit untuk belinya karena mesti impor dari Amerika, Iya, mahal. zaman itu. Bikin diri. Gue bikin, gue beli kaos putih, buntungin lengannya, gambar tuh yang gambar tengkorak, ada topi pelautnya itu kan, Secret Bridge lah tahu. Wah, gue pakai dengan bangga kan, karena fans. Iya. Ya. Jadi pas gue lihat itu, wah ini, gue bukan ngecilin mereka, bukan. Ini dalam hati gue aja. Ternyata gue nggak bisa mendapatkan fans yang sejati dalam dunia musik. Mereka seneng sama Rotor, tapi mereka juga pasti seneng dengan band lain gitu. Betul, dengan ada kaos Ya. slang, kaos rock, sudah nontonnya Metallica, ya. Jadi gue pikir, wah, ini salah nih kayaknya nih. Jadi itu udah 2 poin. Udah 2 poin. Mulai ragu itu di situ. Ada keraguan tuh. Keraguan. Itu Tapi tahun juga 93 tuh ya. tapi itu gue nggak tahu juga yang bener, jalannya yang bener yang mana, nggak tahu. Udah. Ya, jadi tetap ngeband. Tetap ngeband. Cuman di sini udah ada Tanda-tanda. seperti udah ada sinyal gitu. Hmm. Udah ada sinyal dari Allah Ta'ala gitu. Cuman waktu itu belum dikaitkan kepada Allah, belum dikaitkan kepada agama, belum. Cuman taunya Nyari ini petunjuknya. salah jalan nih. Oh iya. Tunjuknya masih beda. Iya, bingung. Seru itu. Oh gitu. Nggak apa-apa, Setelah nggak apa itu- seru. Iya seru. Setelah itu nggak apa-apa, bebasin aja. Bang. Setelah itu hijrah tuh berarti benar-benar apa istilahnya Irfan apa tuh? dari Taubat lah, taubat taubat, ya bukan hijrah ya. Stairway to Taubat. Taubat itu tahun Stairway to Heaven. dari 93 itu udah mulai ada tanda sampai akhirnya Tahun 98. 98 Ya. prosesnya lumayan tuh dari 93 ke 98 Iya. 5 tahun. Masih gue masih ngeband, masih bikin metallic klinik, Metal masih Clinic. bikin gitar klinik, masih Iya. bikin Ini ada semua. ya nih pokoknya Oh iya ada berapa semua. karya. Nah, masih bikin tuh ya masih. sama almarhum Trisna Trisna. Serpong, ya, Trisna Sandra. Itu kan karena gue sebenarnya gue itu tadi dapat hidayah. Gue sebenarnya udah suntuk gitu loh. Berkarir di musik sebenarnya udah suntuk. Tapi kalau mau beralih kemana gitu. Main musik udah Ya, mau nggak ada ogah-ogahan pesona ya. lah, Lihat aja albumnya Rotor makin lama makin kesini makin aneh. Karena gue eksperimen udah males gitu mainnya. Oh gitu karena itu Iya. bukan karena ngulik apa enggak karena udah mulai ada Iya, kejenuhan. ngulik juga, tapi Poin utamanya nguliknya itu. tuh nggak sungguh-sungguh gitu loh. Nggak sampai mateng gitu nguliknya gitu. Nggak sampai jadi. Kalau album Behind the Eight Ball sama album 11 Keys itu masih walaupun berubah tapi masih ada benang merahnya kan, kalau lo perhatiin ya masih ada benang merahnya gitu. Iya. Sisa-sisa metalnya tuh masih ada. Tapi begitu masuk album New Blood, lihat aja udah. Kalau lu dengerin udah ngaco udah gitu kan. Nah, begitu pindah lagi ke album Menang, udah industrial, udah house musik apa udah kacau. Gue sebenarnya gue udah males mikir gitu. Udahlah. Itu Nyoba, asal cuma bikin masakin aja aja lah. tanda di album itu udah kelihatan ya sebenarnya dari tanda-tanda yang di album ini. Ya. Karena kan kita kontraknya 10 album sama Warner. Dan gue mesti selesaikan 10 album itu, orang udah dikontrak. Jadi daripada kena dendanya 1 juta, 100 juta satu album. Dendanya Kalau nggak dikerjain. saat itu Iya. lagi. Jadi ya gue kerjain Oh, aja. gitu. Nah, Tapi jadi selesai ya 10 album selesai. enggak, 5 cuma ya? 3 album. 3 album. Iya. Udah, akhirnya karena gue udah suntuk, udah lagi pula kan waktu itu Bakar udah masuk Suckerhead. Nah, iya. gue tinggal berdua sama Yuda. Sama Udah kayak Yuda. Milli Vanilli jadi enggak. Masa thrash metal ya berdua sama mana? Irfan nih. Iya kan? Gue bilang wah kita tinggal berdua, nyari drummer lagi kan mesti penyesuaian Iya, lagi iya. apa. Dan Gua nggak segampang itu sih. Iya. Iya, nyari skill yang bisa gitu kan. Bakar udah telan karena kita hijrah ke Amerika, Bakar dilamar sama Suckerhead. Ya. Masuklah dia Suckerhead, bikin album, tour dan sebagainya. Nah, Jadi kan nggak mungkin gua ganggu drummer orang kan. Iya, iya. Nah, itu di Amerika ngapain tuh Pan hijrah waktu itu ke Amerika? ya ceritanya mau ngadu nasib, Itu hijrah dalam artian pindah itu. Pindah negara. pindah tempat, kita Pindah mau tempat.
Ya cita-citanya kan mau jadi band internasional. Jadi kita pindah ke Amerika, ceritanya ya mau cari label di sana, mau berusaha manggung di sana, berkarir di sana dan sebagainya. Ternyata itu langkah yang salah. Salah total itu. Kalau gue disuruh ngulang, gue nggak mau ke Amerika waktu itu. Gitu ya. Iya. Besarkan di sini aja. Besarin di sini. Iya. Salah total ya. Salah. Sepultura kan nggak gitu dia. Dia besar Besar dulu di di Brazil, Brazil. kemudian Diambil setelah sama- dia jadi superstar di Brazil, baru demonya kasetnya itu hanya max saja kan ke New York, pergi ke New York. Jadi produser. Dia bawa Perwakilan. kaset ini Mewakili. kami sukses di Brazil nih sekian Festival Udah, akhirnya dia diambil sama Roadrunner kan. Records. Harusnya gue nempuh cara itu, nggak perlu bandnya dibawa ke sana. Oh, ini rame-rame berangkat. Rame-rame. Karena itulah gaya-gaya bonek kan. Sok tahu ya kadang-kadang. Sotoy, kan Tahu. sotoy. Sampai sana. Pelajaran buat Pelajaran. band yang sekarang. Iya. Oh gitu. Yang masih band. Heeh. Jadi besarin dulu di sini, fans lu di sini besarin dulu Fanbase. sampai segede-gedenya. Sampai lu jadi Superstar lah. band nomor 1. Memang Rotor udah band nomor 1 waktu itu. Tapi maksud gua nggak perlu bawa satu band ke Amerika gitu loh. Nggak usah, jangan ninggalin Indonesia harusnya. Gue tetap harus manggung di sini untuk memperbesar lagi gitu loh. Ya harusnya. Terus manggung terus sehingga fans itu attach dengan musisinya, dengan musisinya. Iya. Kalau ini kan nggak, begitu kita jadi ngetop superstar main sama Metallica kita ngilang kan langsung ke Amerika. Jadi mereka mau lihat kita manggung nggak ada. Berapa lama tuh, Man? Mau koresponden dengan kita nggak ada. Iya. Susah Mau waktu itu. foto-foto nggak ada. Iya. Mau ada event-event apa nggak ada. Bandnya mana pindah ke Amerika gitu. Jadi salah langkah itu. Tapi salah langkah menurut duniawi itu salah langkah. Kalau menurut akhirat itu bener. Gitu. Karena gara-gara gue kesana, Rotor di Indonesia nggak terbina, karirnya nggak naik, makin lama makin turun. Akhirnya gue dapet hidayah kan gitu. Kan urutannya hidayah begitu. Urutan hidayah itu dunia turun dulu. Turun, nanti baru orang yang dapat hidayah. Umumnya seperti itu. Nggak ada orang dunia naik terus susah dapat hidayah, jarang. Jarang terjadi itu ya. Pasti orang dapat hidayah itu dengan menurunnya dunia. Lama-lama dia pusing ya kan. Lama-lama dia, aduh gimana nih? Baru dikasih hidayah. Nyerah aja. Sampai di titik Nah waktu udah tahun 97 itu gue udah males main musik, tapi gue mau berhenti juga tensin juga ya kan. Tensinnya tuh gini, berhenti terus gue ngapain gitu. Ya, ya. Gue nih musisi, orang kenalnya gue gitaris metal ya kan. Terus kalau gue berhenti ngeband, gue mau bikin apa gitu kan. Akhirnya gue dapet ide gitu. Gue dapet ide, anak-anak Blok M itu aja gue angkat gitu, mikirnya gitu kan. Maksudnya udah gue di belakang layar aja deh gitu. As a producer. Nah, kan waktu itu kan band metal yang kalau Rocks mungkin nggak bisa disebut underground ya. Underground kan cuma 2 dulu, Suckerhead sama Rotor kan, yang sudah rekaman maksud gue nih. Iya. Rotor rekaman tahun 92, Rilis album. Suckerhead tahun 94 kan gitu. Itu kan dari 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ya 2 band itu doang yang bikin album. Sadar nggak lu? Cuma Iya. 2 band itu. Iya. Rotor bikin Metal album ya, kedua. metal ya. Iya, metal. Dari metal. Suckerhead kan start dari Mario Budak Industri itu, terus bikin album lagi, bikin album. Jadi yang menguasai kancah permetalan Indonesia cuma 2 band itu, Rotor, Suckerhead. Nah, Rotornya ngilang di Amerika, Suckerhead yang di sini kan gitu. Iya, lanjut. Nah, akhirnya pas gua pulang ke Indonesia, gue lihat Suckerhead besar, ya gua nggak ada iri sama sekali nggak, karena gua juga udah mulai males. Tapi gua lihat, gua kan kenal sama Komeng, ya kan, Komeng kenal Mortus. sama, ya, kenal sama Robert Jenazah, Robert Jenazah. kenal sama ya teman-teman kita lah, ya kan, yang seruntulan di jalur 5 ya. Dari 5 blok M. Iya. Tongkrongan blok M. Gua pikir-pikir kan, Dari 5 blok M. wah udah nih anak-anak ini aja deh. Selatan. Anak-anak ini aja deh. Heeh. Bikin. Nah, jadi tapi produser nggak ada yang mau, Warner Musik nggak mau, wah nggak bisa kan, nggak laku ini. Gitu. Oh. Gue bawa ke Musika, apalagi Musika. Gue bawa ke produser manapun, kalau nggak salah ke Sony apa kemana tuh, wah kita belum berani. Aquarius aja, lah kan Suckerhead sukses.
biasa Head. Nah, ini kan Yang baru. grindcore gini siapa yang mau ya? Jadi mereka death metal gitu apa gitu. Oh, terus gue bilang ya udah gue punya ide kan. Rotor bikin album menang, ya kan? Menang Satu album, satu lagu dari album itu gue suruh anak-anak itu yang main. Gitu. Gue kumpulin lah, akhirnya terkumpul lah Tengkorak, Betrayer, COB, sama Purgatory apa Trauma, salah satu. 4 band itu gue suruh bikin lagu sepotong-sepotong, jadi semenit pertama Tengkorak, semenit kedua apa, jadi sambung gitu. Sambung. Nama lagunya Metallic Clinic. Ya, itu Oh, Metallic situ. ini akhirnya jadi album Iya. dari single itu. Metallic Clinic.